Sebenarnya dari sebelum aku berhijab, aku emangnya nggak suka pacaran, gitu. Jadi aku lebih sukanya ya kalau serius komitmen aja gitu. Komitmen maksudnya karena untuk menikah gitu. Dibandingkan harus pacaran kan wasting time banget menurut aku sih. Kalau kayak aku 40-an masih mau, kalau seiman. Aku 40-an. Oh 40-an ya? Gak kelihatan ya? Lebih tua dokter loh katanya. Iya. Adik saya udah explore dia. Yang penting selama dia itu ada montok, bodinya misalkan udah kayak lumba-lumba Uganda, udah langsung aja. Beda. Kalau kamu sendiri kira-kira dengan Nabila seperti ini udah memantapkan dalam hati dan pikirannya untuk menjadi seorang istri atau makmum seorang Koko Jack. Betul. Bersedia atau enggak? Kalau modelnya begini sih bersedia. Dia kenapa jarang nolak ya kalau apa-apa. Dokter Faiki. Sebenarnya Dokter Faiki itu nggak ngerti apa-apa soal cinta. Ini pengalaman cinta nggak punya. Adiknya kerjaannya kawin cerai terus. Sebenarnya staf ahli yang lebih ngerti. Staf ahli yang ngasih tahu dokter cinta Faiki. Kenapa bisa kayak gitu? Karena staf ahli ini paling seneng sebenarnya makan bolu kukus Siliwangi. Ini yang paling sering kita kasih ke dokter Faiki juga. Nih, kalian cobain ya. Tuh. Sekarang lagi buka store baru nih bolu kukus Siliwangi di Jalan MT Haryono, Semarang. Buat kalian semua penggemar bolu kukus Siliwangi yang lagi di daerah Semarang, bisa nyobain, terutama ini nih, kesukaan aku yang rasa Black Forest. Selama tanggal 1 sampai 30 April 2022, kalau kalian membeli minimum 3 kali bolu kukus Siliwangi yang klasik, kalian akan mendapatkan kesempatan memenangkan undian promo sembako di semua store resmi dan store Showbiz Siliwangi bolu kukus. Nah, buat kalian yang mau berbuka puasa, nih cobain tuh. Ini favorit aku ya yang rasa Black Forest. Kalau kalian mau beli, kontak di bawah ini, di Instagramnya juga, atau kalian juga bisa menghubungi call center kita. Bolu kukus Siliwangi sudah ada di 8 provinsi, dan kalian bisa juga menjadi rekan-rekan showbiz namanya, yaitu sobat bisnis untuk membuka usaha sendiri bolu kukus Siliwangi di tempat-tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Faiki, dokter dari klinik cinta ternama yang akan mengatasi permasalahan-permasalahan tentang cinta. Ini juga masih ada setia staf ahli saya, Rofi, di sebelah ini udah mendaftarkan sebagai perawat cinta yang katanya sudah mulai bisa dibilang transisi untuk perlahan merubah menjadi lebih baik dari playboy untuk menjadi playgirl. Tapi menjadi untuk yang lebih baik pastinya. Menjadi untuk yang lebih baik. Dan bintang tamu kita beratusan kali menjadi pasien loh dokter, akhirnya pastinya udah ada kesembuhan ya. Dan bintang tamu kita yang menarik saat ini adalah pasien kita yang pasti akan bercerita tentang bagaimana mencari pasangan yang benar-benar bisa melekat dan setia. Ini dia ada Nabila. Ayo. Assalamualaikum Nabila. Masya Allah, kita udah sering banget ketemu syuting sama adik aku pasti ya. Adik aku namanya Vicky Prasetyo. Ini dokter Faiki. Iya benar-benar dokter. Ini kakaknya Vicky Prasetyo. Oh iya makanya Faiki dokter. Faiki. Nah udah ketemu sama adik aku, udah pernah ketemu ya di beberapa program ya. Sering. Tapi aku lihat Nabila baru aku lihat nih langsung kayak mengenakan hijab ya. Iya betul Kak. Udah berapa lama sebenarnya? Oh jadi Kak. Baru belum ada setahun sih, baru tahun lalu mulai Agustus. Masih belajar juga lah pelan-pelan. Tapi alhamdulillah aku lihat kamu beristiqomah ya di balik hijabnya ini. Sebelum menanyakan tentang cinta staf ahli dan juga perawat, saya mau lebih tahu sebenarnya atas dasar apa segala sesuatu kalau manusia berbuat pasti ada hidayah di situ. Betul. Hal apa yang membuat kamu akhirnya mendorong untuk mengenakan hijab? Apa ya? Waktu itu sih sebenarnya lagi bengong aja sih dokter, lagi mikir kayak apalagi sih yang mau dikejar di dunia ini gitu, kayak maksudnya popularitas, kecantikan duniawi semua kan gitu. Sedangkan waktu Covid kemarin kan banyak banget yang meninggal. Bahkan yang seumuran aku juga banyak banget teman-temanku yang udah ada yang meninggal. Jadi aku mikir kayak umur tuh nggak ada yang tahu ya. Kalau kita nggak berubah lebih baik dari sekarang, emang yakin besok kita masih hidup. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi gitu. Jadi aku mikirnya nggak ada salahnya deh coba pelan-pelan pakai hijab. Masya Allah, ini luar biasa staf ahli. Pergeseran sikap akhlak yang baik. Karena apa? Kalau orang selamanya, waduh maaf nih,
bantalnya jatuh, nggak enak nih. Oh iya. Perawat. Iya. Apa? Aduh, kesenggol aku. Nggak apa-apa, dirapi. Nah, gitu dong. Coba kita tanggung jawab, nggak peka Iya. nih perawat nih. Lu ya baru jadi perawat. Baru masih belum biasa. Biasanya nyuntik mulu dokter. Belum boleh kalau belum Belum jadi boleh dokter. nyuntik kamu. Main suntik aja belum boleh. Nah, Nabila sendiri akhirnya ya tadi pelajaran statement yang cukup baik buat kita. Karena pada dasarnya kalau manusia hanya memikirkan dunia itu nggak ada kelarnya. Kita nyambung ke ceritanya di perawat saya. Kemarin, wanita-wanita mana yang tidak mau kencan dengan seorang Jack? Kenal nggak? Pernah kenal nggak? Koko Jack? Pernah lihat. Pernah lihat berapa kali? Siapa yang nggak mau? Apalagi waktu dia ke Manado. Itu pasti semua wanita-wanita, semua dari luar daerah. Naik kapal dokter, Naik waktu itu kapal. dikelilingin wanita-wanita. Tuh. Jujur, Ya. pada saat itu Mm-mm. sempat melakukan penjelajahan cinta di negeri sana. Ini lagi terbagi bicara di daerah sana. Mencari pasangan hidup soalnya. Jadi harus mengkoleksi yang banyak. Awalnya. Awalnya. Tapi koleksi dari perawat yang sebelumnya ini kita bicara tentang pergeseran yang baik. Sempat melaksanakan segala sesuatu hal yang berlebih atau jauh. Ya deket saja sih. Deket saja. Maksud jauh. dokter, eksekusi apa enggak gitu. Jauh nggak kira-kira? Ada yang jauh, ada yang nggak mungkin. Iya, ada ya. Nah, ini kita kembali nih. Kalau konteks pacaran, Betul. menurut Nabila dengan kondisi yang sekarang, apa sih sebenarnya? Sebenarnya dari sebelum aku berhijab, aku emang nggak suka pacaran. Oh, nggak suka. Gitu. Jadi aku lebih sukanya ya kalau serius komitmen aja gitu. Komitmen maksudnya karena untuk menikah gitu. Dibandingkan harus pacaran kan wasting time banget menurut aku sih. Nggak suka Dan menghabiskan memang waktu. dalam Islam pun juga sebenarnya kan nggak boleh juga. Lebih baik ta'aruf gitu kan. Kalau ta'aruf kan niatnya jelas emang dia ingin menikahi. Kalau pacaran kan kayak ya kita ya maksudnya buang waktu aja gitu menurut aku sih. Gitu. Dokter aku kan kongkoh ya, nggak gitu ngerti. Kalau ta'aruf tuh jadi gimana sih cara pendekatannya gitu? Sebenarnya kalau ta'aruf itu kita meyakini segala sesuatu pasangan itu dengan keyakinan karena dari hati kita dan yang pasti ada hidayah dari Allah. Karena tanpa adanya proses pacaran mencegah nanti terjadinya jinah kan bukan hanya ya berhubungan aja gitu loh. Jinah juga ada beberapa kriterianya di situ. Kita bertatapan terlalu lama aja itu udah disebut sebagai jinah mata gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dihindari dalam Islam, makanya dengan ta'aruf. Saya orang yang sangat mengapresiasikan tentang ta'aruf itu. Makanya Nabila sendiri mungkin dari proses perjalanan sebelumnya meskipun sekarang belum hijab dulunya, tetap dia maksudnya nggak gampang untuk melakukan proses itu. Karena proses itu justru yang banyak orang, pihak wanitanya yang rugi, bukan Kalau nggak laki-lakinya. salah, terus kalau ta'aruf itu emang kayak kalau jalan nggak berdua gitu Kak Vicky. Jadi kayak emang Iya. ada yang nemenin entah orang tua atau keluarga. Nah gitu. Iya. Oh, jadi proses perkenalannya cuman Didampingi orang. dan terbatas ya maksudnya. Iya. Nggak- Nggak berdua gitu pergi. Ya gini, teknisnya mungkin seperti itu. Tapi si ta'aruf itu adalah memang kayak dia harus tanpa terlalu banyak proses bro di Ya. situ. Jadi memang kayak yang tadi dibilang nggak mungkin kayak video callan berdua juga itu ada sesuatu hal yang mungkin Iya. pantang lah untuk dilakukan gitu. Nah kayak gini nih mungkin jadi pembenahan salah enggak dong? Itu konsep kehidupan. Jadi nggak ada pacaran. Nggak Nggak ada ada. pacaran langsung menikah gitu. Iya, paling cuma Tujuannya menikah. proses pengenalan itu Iya. tapi juga didampingi Kak ya, Betul. didampingi sama Udah ada keluarga. planningnya kapan menikah. Iya gitu. Itu yang mencari jodoh tanpa harus melihat dengan mata. Karena kalau jodoh apa yang dicari dengan mata, secantik apapun wanita itu, perlahan bergeser usianya akan semakin dewasa, semakin menua. Manusia mana di muka bumi ini bisa mempertahankan kecantikan yang kau miliki? Tapi kalau kau mencintai segala sesuatu pribadi dari hati, maka ini akan bisa kau Masya lenggang sampai Allah. kau menutup nanti. Itu Masya bedanya. Allah. Itu. Dokter, kalau perawat Ini saya udah kasih ilmu ini ke adik saya. Iya. Adik saya nggak masuk teori ini. Saya juga nggak masuk. Kalau Nabila cantik begini, tua juga masih cantik pasti. Nah, Amin, ini nih. amin, amin. Yang ini. Yang Bener nggak dong. akan- dia nggak ngerti konsep ta'aruf dokter. Oh, Dia nggak kalau ngerti di saya. Holy Wings kelihatan Nggak, saya baru tahu langsung dia. Bener dong. Nggak bisa. Tapi Dokter kalau cocok jadi ustadz dokter nih kayaknya ya. Iya. ya perlahan-lahan lah. Nah, tapi kalau dari kriteria kan orang boleh. Iya. Kalau adik saya kan dia seneng cewek yang montok, yang semok. Oh dokter gimana? Kalau saya nggak, saya lebih akademisi. Oh gitu. Saya kalau cari Pintaran jodoh, ya. saya lebih Iya, kepada itu semua. wawasannya. Nyambung nggak untuk bener-bener kita ngobrol Kalau membangun. adiknya kan sukanya Pai Sucen. Adik saya udah explore dia. Yang penting selama dia itu ada montok, bodinya misalkan udah kayak lumba-lumba Uganda, udah langsung aja. Gitu. Beda sama saya. Saya akademisi. Nah, kalau Nabila sendiri sebenarnya Lumba-lumba Uganda tuh gimana sih dok? Gimana? ada yang hitam atasnya doang gitu.
Bisa doang di bibirnya putih. Astagfirullahaladzim. Kalau Nabila sendiri, kira-kira kriteria seorang laki-laki yang didamankan itu seperti apa? Dari fisika dulu deh. Tinggi apa atau bagaimana? Kulit putih atau apa? Kalau fisik yang pasti lebih tinggi dari aku deh yang penting. Karena kan aku nggak terlalu tinggi nih, aku sadar diri jadi cewek ya gitu. Terus apa ya? Kalau putih hitam aku nggak terlalu masalahin sih. Yang penting sih lebih kayak gimana dewasanya laki-laki, dia mau berkomitmen, bertanggung jawab, terus akhlaknya juga bagus. Itu kan sifatnya. Tapi kalau bentukan fisiknya kamu apapun nggak apa-apa. Bentukan fisiknya gimana ya? Aku susah nggak jelasin. Ya kan pasti kamu punya kriteria dong, cowok yang badannya apa, yang bagaimana. Intinya gini sih Kak, kalau misalnya kita udah cinta sama seseorang pasti kita nerima kan. Maksudnya kurang lebihnya memaklumi pasangan kita gitu. Maaf kalau sampai usianya dan kondisi fisiknya, maaf ini aku bilang kayak seperti ini setiap kali saya. Kalau misalnya Kurang ajar ya. Dengerin dulu ini dengerin dulu. Misalnya pas muda dia ganteng, gagah, tinggi. Tapi pas menua kan mungkin dia sakit, terus mungkin dia udah keriput juga ya. Namanya juga pasangannya, kalau misalnya emang kita sudah komitmen di hadapan Allah Tuhan gitu ya, kita harus nerima. Ya, Dengerin tuh dok adiknya, tuh baru bener. Maksudnya menurut kenapa? aku. Komitmennya. Ya Kayak ini. komitmen. Oke, tapi kalau misalkan kamu sendiri dengan, sekarang usia kamu berapa? Sorry. Dua-dua. 22, your 22. age. Iya. Oke. Kenapa sih kita tinggal ngomong dua-dua aja cuy? Ya Allah. Nah, kalau dua-dua tiba-tiba dilamar dengan seorang koko yang memiliki harta, misalkan punya perusahaan Rosewood, Oke. ya Rosewood Living, punya Freedom Life, punya perusahaan banyak. Misalkan ini seperti ini, Koko Ropi kita, Oke. dengan memberikan mas kawin mungkin beberapa konter handphone yang jalan dan lain-lain. Punya glodok ya. Ya, Itu loh. kira-kira kamu berkenan nggak? Atau memang cinta itu nggak bisa mudah begitu aja? Bagaimana pandangan seorang Yang kamu? paling penting agamanya seiman atau tidak. Itu yang penting. Yang paling penting itu. Seiman atau tidak? Tapi kalau andai kata seiman, tapi dia usianya seperti ini, nggak apa-apa. Kamu bisa menerima toleransi itu, Kak? Kan ada pengenalan dulu pastinya. Pengenalan. Kita harus lihat dulu sifatnya bagaimana. Oh dengerin. Karakternya Bijaksana gimana. sekali. Iyalah, masa langsung nikah, ayo nikah gitu. Tapi Enggak, maaf, visi-misinya apa? Nabila 22, anggaplah dia 52. Jauh sekali ya. 43, 30 tahun. Itu masih dimaklumi. Kamu khawatir nggak? Ya masa lebih tua beliau daripada papa saya, dokter. Ya bisa cium tangan ya, Mama. ya kita kan nggak tahu. Iya, Nggak tahu bagaimana. Tapi kalau kamu Berandai-andai sendiri, ya. kalau itu terlalu lebih kalau menurut kamu. Iyalah dok, gimana? Oh, mungkin setua di atas usia kamu termaklumi berapa tahun Ya, bedanya? makluminya berapa? Berapa ya? Yang paling tua 7 tahun kali ya. Aduh, Berarti di bawah 30. iya. 29-an. Tapi yang nggak tahu namanya juga jodoh ya. Kita kan nggak ada yang tahu juga. Kalau kayak aku 40-an masih mau. Kalau seiman. Aku 40-an. Oh, 40-an ya? Nggak 40. kelihatan ya? Mau nggak? Lebih tua dokter loh katanya. Iya. Dokter emang usianya udah nggak bisa ditebak. Iya, karena stres ya banyak Banyak kerjaan pemikiran ya. kan. Nah, kalau ini Iya. 40 tahun, Seiman. kamu seiman. Kamu Nah, gitu. bersedia kira-kira? Lihat dulu. Bedanya jauh loh apa. umurnya. Enggak secara lihat apanya visi misi. Kamu mau cari kepala keluarga atau pemimpin rakyat? Sekarang gini Kak Vicky, kita membangun rumah Bukan Eko tangga. Kak Vicky, ini Oh iya benar ya, Allah lupa. Bukan Kak Vicky ya. Jangan bilang ada kakak lu, adiknya lagi ada di Kak sini. Vicky, kita pasti kan menikah tuh kan ada tujuannya. Maksudnya kayak kau ingin membangun rumah tangga seperti apa gitu. Oke. Iya kan? Apakah membangun Contohnya. rumah tangga untuk senang-senang aja atau emang dia komitmen serius kan? Nggak tahu niat hati seseorang. Makanya kan itu yang perlu juga. Oke, perbedaan Karena nggak masalah. pernikahan kan 40 nggak pun mudah. kalau dia visinya dan misinya bareng sama kamu melekat. Udah pernah menikah apa belum? Udah pernah menikah? Belum. Belum, single. Single, tidak pernah punya cerita hidup sebelumnya. Iya. Kalau perjaka Ini dijamin. jodoh ya? Kalau perjaka Ini dijamin ini enggak ya? jodoh apa gimana sih? Nah, ini mencontohi kan namanya di dokter Oke, klinik. maaf, kamu udah pernah menikah apa belum? Belum pernah. Merasakan pernikahan belum pernah? Belum pernah. Datang ke KUA belum pernah? Belum. Tapi masih berjaga? Enggak. Enggak apa-apa, ini jujur. Ini jujur, enggak apa-apa. Ini nggak boleh salahkan jujur. Nah, kan semua orang itu kan gini, kalau dia jujur, Betul. berarti itu ada kejujuran yang memang dia harus kita apresiasikan Betul, dong. harus Dia nggak dihargai. menutupi kebohongan. Betul. Nah, dari segi apa yang udah dia jujurin, bagaimana pandangan Nabila? Ini kita lagi berandai contoh ya. Kalau aku tipe orang yang nggak pernah mau lihat masa lalu. Yang penting dianya sekarang gimana sama aku. Kalau kamu sendiri kira-kira dengan Nabila seperti ini udah memantapkan dalam hati dan pikirannya untuk menjadi seorang istri atau makmum seorang Koko Jack, Betul. bersedia atau enggak? Kalau modelnya begini sih bersedia. Dia kenapa jarang nolak ya kalau Ini katanya udah sembuh dokter perawatnya. Ya kan ini diceritain, ditanyain dokter dong, harus dijawab dong. Emang Saya bohong. dok dia Nggak. pernah cerita cita-citanya pengen sama yang berhijab.
Cita-citanya. Enggak. Susternya mau berhijab. Enggak, gini. Kalau seiman kan ini ceritanya. Tapi karena kan ya Karena kita Nabila kan bicara- bilang kalau seiman. kalau Koko Jack sendiri kan beda keyakinan ya sama Nabila. Betul ya. Tapi kalau misalkan perjuangan cinta, ada nggak sih untuk misalkan akhirnya merubah sesuatu pandangan atau memang itu Oh, berbeda? mungkin kalau cinta ya saya berjuangin sih, agama apapun sih. Saya nggak terlalu mandang itu soalnya. Ya definisi ini ya. Bisa buat kehidupan diobrolkan orang. lah. Kalau udah cinta gimana lagi? Iya. Nah, Kalau adik dokter gladiator, kalau yang ini terminator dokter. ya, kalau adik saya, kalau gladiator itu memang beda. Dia itu sampai sekarang ini konflik sama saya. Karena apa? Di saat saya udah memberikan filosofi, pandangan tentang bagaimana saya menjadi dokter cinta, nggak masuk. Dia punya teori beda. Kalau saya baca bukunya, saya lebih kepada Treat of the Devil, mungkin dari Norwegia. Atau saya baca bukunya kayak Salahuddin Alayubi dari Turki. Dia baca bukunya beda. Dia baca bukunya Uraud Sepo, Rusia. Makanya dia sekarang lagi deket dengan orang Rusia. Itu beda. Beda, itu nggak ketemu. Nah kalau Bila sendiri udah tahu lah tadi seperti itu. Karena sejauh ini yang mendekati kamu sebenarnya pria-pria seperti apa, Bil? Untuk saat ini belum ada sih. Bastian Stel pasti dong pernah deketin kamu. Bahasa Inggris tuh temenan doang loh, Dok. Temenan tapi Chan saling- Kelvin, aku ingat pernah dekat sama kamu. Itu teman aku soalnya dia. Chan Kacan Kelvin juga juga. cuman teman. Tapi katanya deket banget sama kamu waktu itu. Enggak ah. Enggak. Sama siapa? Kata Chan. Enggak, definisi teman sama kamu maaf. Boleh jalan bareng dah. Ya boleh aja kan teman, maksudnya rame-rame juga. Enggak berduaan yang pasti. Enggak. Pernah nggak ada momen berdua jalan? Sama siapa nih? Iya sama Chan atau sama Bastian atau Enggak siapa? sih. Karena kan kita pasti kalau ketemu ya pas syuting juga ada manajer, ada mamaku gitu. Oh, kamu mah jadi jarang jalan memberikan peluang untuk pria jalan berdua sama kamu. Jarang, karena emang aku tuh kalau pergi kemana pun sama mama. Mau sama teman perempuan pun sama mama, karena mama tuh orangnya gaul kan. Jadi asik aja gitu kalau ngajak mama. Malah kalau sendiri malah aku nggak nyaman. Oh, ini sekarang hari ini mama ikut. Ada tuh mama. Mana mama? Mama, salam kenal. Mama luar biasa sekali ya, Insya Allah. Dokter langsung beda ya dok, langsung kalem ya. Ya kan ada ibarat ayam ya, kalau ada induknya kan minggir-minggir dia. Takut diteladung gitu loh. Ya kan, tapi nggak apa-apa, ini pandangan yang baik untuk kita semuanya. Karena Nabila ini kan mengajarkan kita untuk semua, apalagi di bulan suci Ramadan, bahwa menjadi wanita itu memang ada salah satu kutipan dari teori saya. Wanita yang hebat bukan dia yang memiliki kecantikan ataupun suatu hal yang prestasi dalam dunia. Tapi wanita hebat, dia yang punya tembok penguat dan defense di saat laki-laki banyak mendekatinya. Nggak mudah buat ditaklukkan. Itu adalah wanita luar biasa daripada wanita yang sering memiliki pasangan dan gonta-ganti, apalagi dengan mudah. Itu wanita yang tidak ada harganya di mata laki-laki. Nah, saya punya pertanyaan dokter. Kenapa Untuk siapa? adik dokter begitu tembok pertahanannya kayaknya berat dan susah malah makin tertantang, malah makin iseng gitu. Kalau siapa? Adiknya dokter. This is the real gladiator. Begitu ngelihat tembok bawaannya mau nabrak terus ya. Ya, kalau dia itu kan dibilang, dia itu ibaratnya, kalau kita kan biasa nonton mungkin kayak apa ya, film-film kisah asmara, cinta, drama-drama Korea. Dia kalau kita kan mayoritas nonton drama Korea, dia dramanya nontonnya Kamboja. Ini yang bisa bikin gak nyambung gitu loh. Drama Kamboja apa? Paling perang Vietnam yang ada dan lain-lain. Nah ini udah gak kena korelasinya. Makanya dia itu selalu akan pengen nabrak tanpa ada maunya proses dulu. Nah ini bedanya. Tapi kalau Koko Jackson sendiri nih, staf Ali. Kalau kira-kira kriteria dari Koko Jackson sebagai seorang perawat di klinik cinta, sebenarnya seperti apa kriteria wanita yang kau ingin miliki gitu? Yang paling penting sih ada kesabaran dan kasih sayang keluarga sih. Itu ya. Iya, paling penting itu. Jadi bener-bener kasih sayang keluarga yang Kesabaran, luar biasa. kasih sayang keluarga. Dokter, aku mau nanya dokter. Ya, Kan Nabila temannya adiknya dokter kan? ya. Udah cukup lama. Ya. Pernah di DM. Enggak. Tumben, kok adiknya Adik saya hormat sama dia. Hormat. Karena kalau Kenapa? sama adiknya dokter tuh udah kayak adik kakak banget ya dok. Adik kakak, Jadi baik. kalau ketemu tuh kayak kak gitu-gitu. Lo itu modusnya adiknya dokter, selalu gitu? bilang adik kakak, main Adik adik kakak kan Enggak, kalau ini saya belain. Adik saya. Apa? Adik saya itu selalu akan respect kepada wanita yang dianggap layak untuk dihormati. Ya. Mungkin Nabila dengan pribadi dia yang agak tertutup untuk tidak mudah ya memberikan keleluasaan terhadap orang yang mau masuk ke dirinya, itu dia akhirnya punya pandangan yang baik gitu loh terhadap orang yang untuk berinteraksi sama dia. Makanya kan saya udah bilang, Jadi kalau adiknya dokter, kalau sama wanita lebih yang berhijab lebih sopan, dia santun. santun, gak DM. Karena kan dia lulusan madrasah.
Dia lulusan madrasah, dia lulusan sanawiyah, dia pesantren. Adik saya itu beda. Tapi kalau sama orang yang maaf ya, agak seksi atau bagaimana, nah ini. Agak berbeda. Nyetrum dokter ya. Ini sutetnya udah mulai beda gitu loh. Nah kalau dokter gimana? Kalau saya nggak akademisi. Oh gitu. Saya kalau- yang hijab atau enggak? Saya kalau Sama. ngelihat cewek, maaf ya, saya kalau ngelihat cewek yang agak seksi, saya pasti selimutin. Maksudnya nih lu pakai selimut gitu. Iya, karena saya nggak mau melihat sesuatu dari hal tubuh dia. Karena semakin dia menjajarkan tubuhnya dengan keseksian, berapa banyak mata-mata pria yang akan menjadi dosa karena objek wisata milik dirinya. Itu yang nggak boleh. Dokter itu beda sama adiknya. Beda. Kalau adiknya justru kalau yang ada rapi malah dibukain. Itu dia beda. Itu bedanya adik sama kakak. Kalau kakak akademisi, ya beda. Tapi saya selalu penasaran dokter, kenapa adiknya dokter tuh kalau sama yang usianya jauh nggak pernah nyetrum? Ya karena takut undang-undang perlindungan anak. Ya. Itu bedanya. Ya. Bukan, yang di atas 20 Iya. tahun. Iya, iya. Itu saya bertanya-tanya, kenapa ya Ya, dokter ya? kalau lebih- Secara teorinya kenapa Ya, gitu? ini kan bintang tamunya Nabila. Nabila, Bukan si dokternya ya. Anda tuh punya misi apa sih? Ya tapi nggak apa-apa, itu udah mulai terjadi lah. Tapi pergeserannya mungkin ya kan rasa apresiasi kayak ngelihat adik kan Iya. ya beda lah. Dok, adiknya itu kan dulu suka yang macan-macan itu kan, Dok? Suka dulu. Suka ya? Sekarang dia udah mulai bergeser ke zebra. Zebra sekarang udah mulai. Enggak, soalnya di kaos kakinya Saya ada tahu macannya. sebenarnya Gimana, jawabannya. Dok? Kayak kaos Oh, iya. kakinya, Dok. Dokter, sebenarnya saya tahu jawabannya. Apa? Adiknya dokter itu menderita penyakit yang disebut Oedipus kompleks. Apa tuh? Ini jangan buat karang-karang nih. Orang ditonton orang banyak nih. Jangan kan dokter beneran ya. Iya. Yaitu menyukai wanita yang usianya lebih tua atau tua lah gitu dikatakanlah mama-mama. Ya ini ketularan Raffi Ahmad adik saya. Karena sering satu program sama Raffi Ahmad tahun-tahunan, jadi ketularan. Gitu loh, karena setiap hari ngobrol, udah, lu ikut gua aja, apa, mantep, gitu-gitu. Kalau yang ada usia, akhirnya adik saya juga ngikut. Oh gitu. gitu dokter ya. Ya tapi udahlah, ini menjadi sebuah cerita untuk kita bersama yang pastinya, ya staf ahli. Dan juga Nabila sudah memberikan kita pelajaran bahwa wanita itu jangan mudah untuk memberikan hati. Nah, tapi lebih kepada ya harus bener-bener ta'aruf itu jalan yang lebih baik kalau menurut Nabila ya, untuk melihat jodoh. Terakhir, apa pesan kamu untuk wanita Indonesia yang saat ini sedang nonton kamu? Karena kan ini jejak upload digital yang bisa dilihat kapan aja. Ada pesan apa dari balik seorang Nabila? Kalau menurut aku menjadi seorang wanita itu kan ya maksudnya nggak mudah ya. Kita kan pasti juga harus bisa menjaga sikap. Apalagi sekarang jejak digital itu kan juga ada gitu. Maksudnya karena pengalaman aku tuh kayak sebagai public figure tuh sering banget orang tuh kayak tiba-tiba ada aja lah yang ngedit foto segala macem kan ya. Oke. Jadi ya kita harus hati-hati banget, harus ngejaga banget diri kita. Entah itu di dunia maya atau enggak di dunia maya pun juga harus jaga-jaga diri gitu. Luar. Kalau nggak diri kita yang jaga siapa lagi kan? Karena Jawabannya tidak boleh bagus, menikah. mendapatkan bonus Siliwangi untuk nanti berbuka puasa ya. Makasih lo ya. Luar biasa sekali, benar-benar pendapat yang cukup baik. Nah, kalau dari Koko Jack sendiri, ada pesan apa untuk wanita-wanita yang mungkin pernah tersakiti hatinya? Ini kan bulan suci Ramadan. Siapa tahu yang juga. pernah disakiti sama Koko Jack juga Iya, nonton ya siapa? kan? Apa yang mau disampaikan? Permintaan maaf apa kira-kira? Saya. Ya. Kalau jujur sih saya nggak merasa pernah menyakiti sih. Tapi kalau sepertinya ada yang merasa tersakiti, bukan tersakiti sebenarnya. Apa? Ada yang merasa mereka baper, bahwa perasaan Iya, iya. menginginkan saya tapi tidak bisa memiliki seutuhnya, saya mohon maaf. Oh. Karena mungkin bukan jodohnya. Karena lebih kepada mengapresiasi perasaan aja ya. Betul, saya mohon maaf aja karena mungkin bukan jodohnya. Semoga kalian semua di sana mendapatkan yang lebih baik dari aku. Luar biasa. Kalau Pak Ropi, ada pesan apa untuk maaf LC karaoke yang dulu pernah Yang tipnya kurang ya dokter ya. tipnya dibilang segini, tapi ketinggal udah besok aja ya kita atau apa? Ada pesan apa kira-kira? Nggak ada. Saya cuma pesen jangan lupa pesen bonus Siliwangi buat Iya. buka puasa. Ada Betul. promo sembako 1 sampai 30 April Iya. dengan membeli bolu klasik 3 buah di store resmi dan akan mendapatkan undian promo sembako dari Bolu Siliwangi. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa akan ada promo sembako dari tanggal 1 sampai 30 April. Syaratnya gampang, beli bolu klasik di 3 di store-nya resmi dan didapatkan undian. Jadi tiga store resmi yang ada Bolu Siliwangi ini kalian boleh beli apa aja. Nah, nanti baru dari mulai periode dari tanggal 1 sampai 30 April itu akan mendapatkan undiannya. Gitu ya. Luar biasa, makanya buat kalian yang mau berbuka puasa ataupun nanti saat lebaran, aku rekomendasikan banget buat kalian langsung ada di Siliwangi Bolu Kukus. Luar biasa untuk kita semuanya. Terima kasih Nabila. Terima kasih semuanya. Mohon maaf pada kesalahan. Ini hanya bercanda semata dan menghibur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Cinta.